Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, wa min alamati ta'zimil amri wan nahyi, di antara tanda mengagungkan perintah dan larangan, maksudnya mengagungkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, an la yahmilal amra ala illatin tud'iful inqiyad wa taslim li amrillahi azza wa jalla. Di antara tanda mengagungkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak membawa perintah kepada alasan-alasan yang melemahkan ketundukan dan kepasrahan terhadap perintah Allah Azza wa Jalla. Maksud dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, seorang hamba dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala hendaknya tidak harus menunggu mengetahui apa alasan di balik perintah tersebut atau apa hikmah di balik perintah tersebut. Karena hal ini bisa melemahkan ketundukan dan kepasrahan seorang hamba terhadap perintah Allah Azza wa Jalla. Bal yusallimu li amrillahi ta'ala wa hukmihi. Akan tetapi seorang hamba itu hendaknya pasrah, berserah diri terhadap perintah Allah Ta'ala dan hukumnya, mumtathilan ma umira bihi, untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun ia tidak mengetahui apa hikmah dan alasan di balik perintah tersebut. Akan tetapi kita harus meyakini bahwa setiap yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dan Allah perintahkan pasti ada hikmahnya, karena ini merupakan konsekuensi dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Hakim. Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala berkata, fama khalaqa syai'an illa li hikmatin. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu kecuali pasti ada hikmahnya. Wala amara bi syai'in illa li hikmatin. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan terhadap sesuatu pasti ada hikmahnya. Akan tetapi hikmah tersebut ada yang diketahui oleh manusia secara umum, ada juga yang tidak diketahui. Ada yang mengetahuinya sebagian manusia seperti para nabi dan rasul, para ulama, tapi tidak diketahui oleh manusia secara umum. Seorang hamba yang dia mengagungkan perintah Allah dan larangannya, maka sikapnya ketika mendengar ada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ia langsung berusaha untuk apa? Berusaha untuk sami'na wa ata'na. Dia mendengar dan dia mentaatinya tanpa banyak mempertanyakan apa alasan di balik perintah tersebut, apa hikmah di balik perintah tersebut. Karena ada sebagian orang yang berlebih-lebihan dalam mencari-cari hikmah di balik perintah atau alasan atau sebab kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan terhadap suatu ibadah atau melarang terhadap suatu perkara. Bahkan ada yang tidak mau untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala sampai ia mengetahui hikmahnya, sampai ia mengetahui alasannya. Ini merupakan sikap yang berlebih-lebihan. Meskipun ketika seorang hamba mengetahui hikmah atau alasan di balik perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, pengetahuannya ini bisa semakin menambah keyakinannya, semakin menambah keyakinannya. Namun tidak semua perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa diketahui hikmah dan alasan di balik perintah dan larangan tersebut.
Sehingga disinilah dibutuhkan apa? Dibutuhkan keimanan kita terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dibutuhkan sikap tunduk dan pasrah kita terhadap apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan ataupun terhadap apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang. Dan inilah sikap orang-orang yang beriman, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman apabila diajak untuk mentaati Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, supaya Rasulnya memutuskan perkara di antara mereka, an yaqulu, maka orang-orang yang beriman akan berkata sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Dan mereka inilah orang-orang yang beruntung. Mereka inilah adalah orang-orang yang beruntung. Dan setiap perkara itu tidak bisa kita cari-cari alasannya atau hikmahnya, terutama dengan akal kita yang terbatas. Sebagaimana penglihatan kita terbatas, pendengaran kita terbatas, akal kita pun juga terbatas. Karena manusia ini diciptakan penuh dengan keterbatasan. Pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di hadapan sahabatnya, beliau berkata, bainana rajulun yasuqu baqarah itraqibaha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabatnya, ada seorang lelaki yang menunggangi sapinya, ia bawa ke sana kemari. Faldarabaha, kemudian lelaki ini memukul sapinya supaya menuruti dirinya untuk apa? Untuk dibawa ke sana kemari. Qalat, kemudian sapinya ini berkata, inna lam nukhlaq lihada, sesungguhnya kami ini, para sapi ini tidak diciptakan untuk ini, yaitu untuk dijadikan tunggangan. Innama khuliqna lil hirasah, sesungguhnya kami ini diciptakan untuk apa? Untuk membajak sawah, untuk bertani. Faqala nas, kemudian para sahabat yang hadir di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, subhanallah, maha suci Allah, baqarah takallam, ada sapi yang bisa bicara. Ya, mereka merasa kaget. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, inni u'minu bihada ana wa Abu Bakrin wa Umar, sesungguhnya aku meyakini hal ini, mengimani hal ini, ada sapi bisa bicara. Aku mengimaninya, begitu juga Abu Bakar dan Umar. Tanpa apa? Tanpa banyak bertanya. Kok sapi bisa bicara? Dan di sini yang mengimani akan hal ini, adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki derajat kenabian dan kerasulan. Yang kedua adalah Abu Bakar yang memiliki derajat As-Siddiq. Kemudian yang ketiga adalah Umar yang memiliki derajat Al-Faruq. Ketiga orang ini adalah manusia yang mulia. Yang pertama adalah Nabi kita, yang kedua adalah Abu Bakar, yang ketiga adalah Umar. Bukan orang-orang sembarangan, tapi langsung mengimani dari kisah yang terjadi terhadap Bani Israel tersebut, di mana sapi bisa bicara. Begitu juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, "Lau kana ad-din bi ra'yi lakana asfalul khuf aula bimashi minan a'la." Seandainya agama itu dengan ra'yu, dengan akal, maka bawahnya khuf itu, sejenis sepatu, lebih utama untuk diusap daripada atasnya. Dan khuf ini berbeda dengan kaos kaki, karena di antara syarat khuf itu, di antaranya yang pertama harus menutupi sampai mata kaki, dan
dan tidak tembus dengan air. Kalau kaos kaki kan tembus ya. Kaos kaki ini tembus. Nah, ini beda hukumnya. Nah, yang menjadi pokok pembahasan di sini, Ali bin Abi Thalib mengatakan seandainya agama itu dengan akal, dengan ra'yu, maka pasti bawahnya khuf itu yang lebih pantas untuk diusap. Kenapa? Karena yang kotor itu kan bawahnya, bukan atasnya. Tapi beliau melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap atas khuf, ya, jadi atasnya yang diusap. Padahal kalau mau diusap sebenarnya bawahnya, karena bawahnya yang terkena kotoran. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mengusap atasnya, dan para sahabat apa? Para sahabat ya mengimani akan hal itu. Para sahabat langsung melaksanakan perintah tersebut tanpa menanya-nanyakan apa hikmah di balik mengusap khuf. Ya, kenapa di atas? Di atasnya bukan di bawahnya. Tapi mereka langsung laksanakan. Dan para ulama menjelaskan ada perkara-perkara yang memang tidak diketahui hikmahnya itu, kemudian mereka ya berkata bahwa hikmahnya itu ta'abbudi. Hikmahnya itu ya kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya apa? Contohnya bersuci lagi, berwudu lagi setelah makan daging unta. Ketika setelah saya makan daging kambing, apakah kami perlu berwudu? Tidak. Makan daging sapi, apakah kami perlu berwudu? Tidak. Bagaimana kalau makan ibil, daging unta? Iya, diperintahkan untuk berwudu. Apa bedanya antara makan daging sapi, daging kambing dan daging unta? Para ulama di sini menjelaskan hikmahnya ta'abbudi. Hikmahnya itu ya untuk beribadah, untuk tunduk terhadap apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan disinilah diuji seorang hamba. Sampai di mana keimanannya, sampai di mana ketundukannya dan kepasrahannya terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Ya. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala berkata, "Sawa'un dhaharat lahu hikmatu syar'i fi amrihi wa nahyihi aw lam tadhhar." Ya, seorang hamba itu pasrah terhadap perintah Allah taala dan hukumnya, untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sikap yang benar. Sawaun ya, baik ya hikmah pensyariatan dalam perintah dan larangan tersebut diketahui, aulam tadhar, atau tidak diketahui. Fa in dhaharat lahu hikmatu syar'i fi amrihi wa nahyihi hamalahu dzalika ala mazidil inqiyadi wal badli wa taslimi li amrillah. Jika hikmah pensyariatan dari perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala tersebut diketahui, maka seorang hamba menjadikan yang demikian itu untuk semakin menambah rasa tunduknya dan usahanya ya, dan kepasrahannya terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ketika kita mengetahui hikmah di balik perintah dan larangan, maka pengetahuan itu harus menjadikan kita semakin apa? Tunduk terhadap apa yang Allah perintahkan. Harus semakin menjadikan kita berusaha sekuat tenaga untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kalau tidak tahu, maka cukup apa? Kita imani. Cukup untuk kita imani, kita yakini bahwasanya di balik perintah tersebut pasti ada hikmahnya. Dan hikmah tersebut adalah perkara yang terbaik untuk manusia, akan tetapi kita tidak mengetahuinya. Cukup kita mengimaninya, meyakininya dan melaksanakannya. Wala yahmiluhu dzalika 'ala al-insilahi minhu wa tarkihi jumlatan. Dan jangan ya menjadikan pengetahuan terhadap hikmah di balik larangan dan di balik perintah dan larangan Allah tersebut ya 'alal insilah,
untuk meninggalkan perintah tersebut, apalagi meninggalkannya secara keseluruhan. Ya, apalagi meninggalkannya secara keseluruhan. Apakah ada yang seperti ini? Ada. Kata beliau, kama hamala dzalika katsiran min zanadiqatil fuqara wal muntasibina ila tasawuf. Ya, sebagaimana yang demikian itu dilakukan oleh kebanyakan dari orang-orang zindik yang fakir dan orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada tasawuf. Perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di sini, wal muntasibina ila tasawuf, ini menunjukkan bahwasanya ya sikap para ulama yang sebenarnya, seperti guru beliau juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, terhadap orang-orang sufi ini ya pertengahan. Tidak terlalu ekstrim menyesatkan mereka, juga tidak terlalu ekstrim untuk apa? Untuk berlonggar-longgar mengikuti gaya mereka dalam beragama. Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala membagi sufi itu menjadi 3. Sufi hakiki, ada sufi arzaq, ada sufi rasm. Sufi hakiki ini sufi yang sebenarnya, yang mereka benar-benar mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang disyariatkan. Ya. Di antara contohnya seperti sufi generasi awal, yaitu Al-Harits Al-Muhasibi. Beliau ini sufi, tapi beliau ini ya seorang ahlus sunnah, akidahnya akidatus salaf. Sufi dalam artian apa? Sufi dalam artian beliau ini menjauhi dunia, hanya mendekatkan dirinya kepada Allah, sangat warok dan yang lain sebagainya. Begitu juga seperti Abu Ismail Al-Harawi Al-Hambali, seorang ulama besar dalam mazhab Hambali, dikenal sebagai seorang sufi, tapi beliau akidahnya salafi. Ya, banyak sekali ucapan-ucapan beliau dinukil oleh para ulama, diantaranya seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ucapan-ucapan membantah kelompok-kelompok sesat seperti Jahmiyah dan Mu'tazilah. Kemudian seperti Junaid Al-Baghdadi. Ya, ini merupakan sufi-sufi yang berjalan di atas akidatus salaf. Dan ini yang disebut dengan sufi hakiki. Kemudian yang kedua ada sufi arzak, sufi yang mengharapkan rezeki, yang memang mereka suka minta-minta kepada kaum muslimin, mengatasnamakan dirinya ini orang yang zuhud, seorang sufi yang meninggalkan kehidupan dunia ini. Nah, inilah yang dikritisi oleh para ulama. Kemudian ada sufi apa? Sufi rasm, sufi yang hanya dari gaya pakaiannya saja. Seperti orang-orang yang alim, orang-orang yang zuhud, orang-orang yang soleh, tapi sebatas pakaian. Hanya sebatas cara berpakaian, tapi apa? Tapi dalam cara ibadahnya tidak menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang bertakwa, yang benar-benar mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang dimaksud oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di sini adalah orang-orang zindik al-fuqara, yaitu orang-orang zindik yang mereka ini fakir, ya, wal muntasibina ila tasawuf, dan orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada tasawuf, tasawuf. Fa innallaha azza wa jalla syara'a as-salawatil khamsa iqamatan li dzikrihi. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala berkata, sesungguhnya Allah azza wa jalla telah mensyariatkan salat 5 waktu. Untuk apa? Iqamatan, untuk menegakkan li dzikrihi, untuk menegakkan dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya hambanya ini mengingat Allah dalam salatnya. Supaya hambanya mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam salatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimis salata li dzikri. Dan tegakkanlah salat untuk mengingatku, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wasti'malan lil qalbi wal jawarihi wal lisani fil ubudiyah. Dan mempergunakan hatinya, anggota tubuhnya dan lisannya dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ketika seorang hamba salat itu semua anggota tubuhnya sedang beribadah.
mulai dari lisannya, dia membaca zikir, bacaan-bacaan sholatnya, membaca Al-Quran, kemudian anggota tubuhnya melakukan gerakan-gerakan yang disyariatkan dalam sholat, kemudian hatinya harus apa? Harus menghadirkan kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya ini digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seorang hamba melakukannya, ya, melakukan sholat ini karena dalam rangka mengikuti perintah Allah. Meskipun belakangan ini ada orang-orang yang meneliti, oh ternyata di balik gerakan-gerakan sholat ini mengandung gerakan-gerakan yang bisa, ya, memberikan apalah kesehatan, ya, atau merenggangkan syaraf-syaraf yang sebelumnya mungkin syaraf-syaraf itu apa? Keras, kaku, ya, dan yang lain sebagainya. Tapi kita sebagai seorang hamba yang tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika melaksanakannya tanpa mempertanyakan hal ini semua, karena memang kita tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling jelas di antara manfaat sholat itu, ya, atau hikmah diperintahkannya kita untuk sholat, ya untuk mengingat Allah, untuk berzikir kepada Allah. Dari situlah kita akan mendapatkan manfaatnya, ketenangan jiwa, ya, ketentraman jiwa. Dan ini harus kita rasakan. Ya, sebagaimana hal ini dirasakan oleh banyak orang-orang yang baru masuk Islam. Mereka ketika melaksanakan sholat itu benar-benar jiwanya merasa tenang, merasa tentram. Seorang muslim, ya, seharusnya apa? Harus bisa lebih lagi, yang mereka memang Islam dari kecil, dari dilahirkan, harus lebih lagi bisa merasakan ketenangan dan ketentraman dalam sholatnya ini. Ya. Wa i'ta'atul minha qisṭahu minal ubudiyyah allati hiyal maqsudu bi khalqil 'abdi. Dan dalam salat itu juga untuk apa? Untuk menyerahkan, ya, menyerahkan semua dari anggota tubuhnya itu bagian dari peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allati hiyal maqsudu bi khalqil 'abdi. Yang hal itu merupakan tujuan dari penciptaan hamba, yaitu untuk apa? Untuk beribadah. Dalam sholat ini semua anggota tubuh kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai hati kita, anggota badan kita, dan lisan kita, semuanya beribadah. Fawudi'atis salatu ala akmali maratibil ubudiyah. Maka sholat ini, ya, diletakkan sebagai apa? Sebagai peribadatan yang paling sempurna kedudukannya. Kedudukannya. Karena sholat ini merupakan ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba setiap harinya 5 kali. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan sholat ini perintah yang langsung Nabi SAW terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala secara langsung ketika melakukan mi'raj. Ya. Kemudian, ya, salat ini juga merupakan ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Bahkan salat ini merupakan ibadah yang bisa mencegah seorang hamba dari perbuatan keji dan mungkar. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Apabila salatnya ini dilaksanakan dengan sebaik mungkin.
melaksanakan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, kewajiban-kewajibannya, menghadirkan kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan ayat yang mulia ini, beliau juga berkata, ya, fakama anna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar fakadzalikal fahsya tanha 'anis sholati wa sa'iril khairat. Ya, sebagaimana salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, demikian juga perbuatan keji dan mungkar bisa mencegah seorang hamba dari melaksanakan salat dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Oleh karena itu, ya, seorang hamba harus menjaga dirinya dari segala perbuatan keji dan mungkar. Karena ketika perbuatan keji dan mungkar ini dilakukan, ia akan mencegah dari apa? Dari perbuatan-perbuatan baik. Karena maksiat itu sifatnya itu menarik. Maksudnya menarik bagaimana? Ketika dilakukan, ia akan menjadikan seseorang itu menarik lagi untuk melakukan perbuatan maksiat yang lainnya yang lebih besar lagi. Sampai ia melakukan dosa yang terbesar. Dan masih banyak lagi manfaat dari salat, faedah-faedah dari salat. Fa innallaha subhanahu wa ta'ala khalaqa hadzal adami wa ikhtarahu min baini sairil bariyah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia ini dan memilih manusia, mengunggulkan manusia di antara seluruh makhluk. Di antara seluruh makhluk. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh kami telah memuliakan anak Adam, manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan. Wa ja'ala qalbahu mahalla kunuzi minal imani wa tauhidi wal ikhlasi wal mahabbati wal haya'i wat ta'zimi wal muraqabah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hati manusia itu sebagai tempat penyimpanan dari keimanan, tauhid, keikhlasan, al-mahabbah, rasa cinta, wal haya, rasa malu, wa ta'zim, dan pengagungan, wal muraqabah, dan juga sifat senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana tempatnya ini semua ada di hati. Keimanan, tauhid, ikhlas, rasa cinta. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala pernah berkata, al-qalbu innama khuliqa li ajli hubbillahi ta'ala. Sesungguhnya hati ini diciptakan untuk tujuan mencintai Allah Azza wa Jalla. Karena inilah yang difitrahkan kepada manusia, yaitu hatinya untuk apa? Mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika hati itu hilang rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti fitrahnya ini sudah berpaling. Kemudian juga dalam tempat yang lainnya Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala pernah berkata, wal qalbu innama khuliqa li dzikrillahi subhanahu. Sesungguhnya hati ini diciptakan untuk berzikir kepada Allah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tapi karena apa? Karena kehidupan dunia ini, maka hati ini berpaling. Hati ini berpaling. Yang seharusnya digunakan untuk banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, maka hati itu pun berpaling, ya, untuk tidak lagi mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Disibukkan dengan perkara-perkara yang lainnya. Disibukkan dengan perkara-perkara yang lainnya. Dan semakin banyak seorang hamba ini berpaling hatinya dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka disitulah akan semakin banyak hilangnya kekhusyuan dari dalam dirinya, dari dalam hatinya. Ya. Bahkan di antara ulama ada yang berkata, untuk bisa mendeteksi seberapa besar sebenarnya kecondongan kita terhadap dunia ini,
maka kita bisa melihatnya, bisa mendeteksinya dari sholat kita. Ketika semakin banyak ya ingatan kita dalam sholat ini kepada selain Allah, terutama kepada kehidupan dunia, maka disitulah ternyata ya hati kita ini lebih condong kepada kehidupan dunia. Ketika apa? Ketika kita sholat, Allahu Akbar. Di situ kita bisa mendeteksi. Kalau semakin banyak ingatan kita lebih banyak kepada kehidupan dunia, maka berarti di sini kita lebih banyak condong terhadap kehidupan dunia daripada akhirat kita. Oleh karena itu disinilah hendaknya kita senantiasa menata hati kita. Untuk apa? Untuk menghadirkan keikhlasan, keimanan, tauhid, rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berzikir. Dengan banyak berzikir, ya. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau seorang nabi, seorang rasul, tapi disebutkan kana yadhkurullah. Beliau ini senantiasa berzikir kepada Allah dalam setiap kondisinya. Bahkan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, ya, beliau ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Unwanul Majd, kitab yang berisi tentang tarikh Najd, tarikh ulama-ulama Najd, terutama kisah tentang dakwahnya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Di balik apa? Di balik dakwah beliau yang dianggap keras. Dianggap apa? Ini kan dianggap ya, dianggap keras karena mendakwahkan tauhid, ya, membasmi khurafat, tahayul dan yang lain sebagainya. Ternyata apa? Ternyata diriwayatkan beliau ini kana syekh rahimahullah katsirud dzikri lillahi ta'ala wala yafturu lisanuhu ya min subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, Syekh rahimahullahu taala ternyata apa? Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisannya ini tidak pernah bosan untuk mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini sebenarnya merupakan buah dari tauhid seorang hamba. Buah dari tauhid seorang hamba itu apa? Akan menghadirkan rasa khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan lisannya senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya kitab ini adalah kitab yang berisi tentang faedah-faedah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitab ini tuh sebenarnya berisi apa? Faedah-faedah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini di antara perkara yang bisa untuk apa? Untuk membantu seorang hamba membersihkan hatinya. Dari apa? Dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa membersihkan hati seorang hamba dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala berkata, wa ja'ala thawabahu idza qadima alaihi akmala thawabi wa afdalahu. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pahala ibadah hati ini, ganjaran dari ibadah hati ini, idza qadima alaihi, apabila pahalanya itu dihadapkan kepada hamba tersebut, ya, akan dijadikan sebagai pahala yang paling sempurna dan yang paling utama. Menjadi pahala yang paling sempurna dan yang paling utama. Ya, ibadah apa? Ibadah hati. Karena ibadah hati ini lebih utama daripada ibadah anggota tubuh. Tapi bukan berarti kita menyepelekan ibadah anggota tubuh sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang. Yang penting zikir, yang penting iling, ya, iling katanya. Ya, dia nggak melaksanakan sholat yang disyariatkan. Sholatnya gimana? Ya sholat daif. Ketika datang waktunya ya dia hanya mengingat Allah. Bukan seperti ini juga. Ya, bukan seperti ini juga. Tapi ibadah hati ini, ya, yang akan menambah banyaknya pahala dari ibadah anggota badan yang dilakukan oleh seorang hamba.
Karena ketika seorang hamba melaksanakan sholat, kekhusyuan itulah yang akan menjadikan pahalanya semakin besar. Adapun melaksanakan syarat, rukunnya, kewajibannya, ini hanya menjadikan sholat tersebut sah. Menjadikan sholat tersebut sah. Pahalanya bagaimana? Pahalanya tergantung dari kesempurnaan bacaannya dan juga kekhusyuannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin khusyuk, semakin besar pahalanya. Dan khusyuk ini ibadah hati. Oleh karena itulah para ulama ketika memberikan pujian kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, mereka berkata, "Ma sabaqahum Abu Bakrin bi kathratis salati wassiyam wala siyam walakin bi syai'in waqara fi qalbihi." Ya, Abu Bakar ini tidaklah lebih unggul dari para sahabat yang lainnya disebabkan karena banyak sholatnya dan banyak puasanya. Bukan itu. Abu Bakar ini tidak dikatakan lebih unggul dari para sahabat yang lainnya. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah kan meyakini manusia terbaik setelah Nabi SAW siapa? Abu Bakar. Tapi Abu Bakar ini lebih unggul daripada sahabat yang lainnya bukan karena banyak sholat, banyak puasa. Tapi apa? Walakin bisyai'in waqara fi qalbi, akan tetapi dengan sesuatu yang tertancap di dalam hatinya. Apa itu? Keimanannya, tauhidnya, keikhlasannya. Di saat manusia pada waktu itu tidak beriman, Abu Bakar sudah beriman. Di saat manusia tidak meyakini Isra dan Mi'rajnya Nabi SAW, Abu Bakar mengimaninya tanpa banyak mempertanyakan apa hikmah di balik itu, apa alasan-alasan di balik pensyariatan tersebut. Abu Bakar langsung mengimaninya. Sebagaimana yang tadi disebutkan dalam hadis, Nabi SAW menyebutkan, "Inni u'minu bihada ana wa Abu Bakar wa Umar." Aku mengimani hal ini, ya, aku dan Abu Bakar. Abu Bakar disebut. Kemudian siapa? Umar. Ya. Ini apa? Ini menunjukkan bahwa ibadah hati ini sangat memberikan pengaruh terhadap ganjaran seorang hamba. Karena hati ini tempatnya iman, tempatnya tauhid, tempatnya ikhlas. Ada seorang hamba yang dia melaksanakan umroh, melaksanakan haji, tapi kalau tidak dibarengi dengan keikhlasan, maka itu semua tidak akan dianggap. Apalagi kalau misalkan ternyata tidak ada tauhid dalam ibadahnya, maka itu semua tidak akan dianggap. Ya. Maka disinilah pentingnya hati seorang hamba untuk dipenuhi dengan keikhlasan, dengan keimanan, dengan tauhidnya. Kemudian berkata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa huwa an-nadharu ila wajhihi wal fawzu bi ridwanihi wa mujawaratuhu fi jannatihi. Apa pahala yang sempurna dari hatinya itu, dari hati yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Pahala yang sempurna tersebut adalah memandang wajah Allah di akhirat nanti dan mendapatkan keberuntungan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa mujawaratuhu fi jannatihi, ya, dan akan berada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surganya, di dalam surganya. Inilah keutamaan yang akan didapatkan. Wa kana ma'a dzalika qad ibtalahu bisyahwati wal ghadabi wal ghaflah. Akan tetapi bersama dengan yang demikian itu, bersama dengan apa? Dengan kesempurnaan dan begitu utamanya, begitu unggulnya ganjaran yang akan didapatkan oleh hati seorang hamba yang dipenuhi dengan iman, dipenuhi dengan ikhlas, ya, dan yang lain sebagainya. Bersamaan dengan itu apa? Bersamaan dengan itu, ya, hati seorang hamba itu akan diuji. Diuji apa? Diuji dengan apa? Bisyahwah, dengan syahwatnya. Wal ghadabi, dengan emosinya. Wal ghaflati, dengan kelalaiannya. Ya. Wa batalahu bi'aduhi, dan hati seorang hamba juga akan diuji dengan musuhnya, yaitu iblis. La yafturu anhu, yang iblis ini tidak pernah lelah, tidak pernah bosan untuk menggoda manusia. Tidak pernah lelah, tidak pernah bosan. Bahkan iblis itu bersumpah, fabi'izzatika,
Demi kemuliaan-Mu ya Allah, la ugwiyannahum ajma'in. Aku akan senantiasa menggoda anak Adam seluruhnya. Ini sumpahnya siapa? Sumpahnya iblis. Al-Hasanul Basri pernah ditanya, hal yanamu iblis? Apakah iblis itu tidur? Katanya. Apakah iblis itu tidur? Kemudian dijawab oleh beliau, lau nama lawajadna lidzalika roha. Kalau iblis itu tidur, ya, kita bisa mendapatkan waktu untuk istirahat. Tapi sayangnya iblis ini tidak pernah tidur. Dia senantiasa menggoda siapa? Anak Adam, manusia. Bahkan ketika manusia tidur, iblis, syaitan, bala tentaranya ini masuk ke mimpi kita. Ya, masuk ke mimpi kita. Dan syaitan itu diantara pekerjaannya itu bertengger di hati manusia. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, inna syaitan jathimun ala qalbi ibni Adam. Syaitan itu senantiasa bertengger di hati anak Adam, nungguin kapan anak Adam ini lengah. Apabila anak Adam itu berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, syaitan ini lari. Dia ini diam, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau hati anak Adam ini lalai dari berzikir kepada Allah, disitulah syaitan mendapatkan apa? Mendapatkan pintu masuk untuk menggoda, membisik-bisikkan. Dia ini selalu bertengger di hati kita tanpa kita sadari. Ya, tanpa kita sadari. Padahal syaitan ini musuh yang nyata yang dihadapi oleh manusia. Bukan wujud-wujudnya kayak kuntilanak, gondoruo itu. Ya. Bukan wujud-wujudnya yang seperti itu yang seram, tapi yang seram adalah bisikannya, godaannya yang ingin menjerumuskan kita kepada kemaksiatan, bahkan kekufuran. Fahuwa yadkhulu alaihi minal abwabi allati hiya min nafsihi wa tab'ihi. Dan syaitan ini masuk untuk menggoda hati seorang hamba melalui pintu pintu jiwanya, pintu hawa nafsunya, pintu tabiatnya. Fatamilu nafsuhu ma'ahu, sehingga nafsunya, jiwanya ini akan ikut condong bersama syaitan, bersama iblis ini. Li'annahu yadkhulu 'alaiha bima tuhib, karena syaitan ini masuk untuk menggoda manusia dengan perkara yang dicintai oleh jiwa, oleh hawa nafsu. Kita ini sukanya apa sih? Sukanya misalkan apa? Ya, sukanya nafsu. Jiwa ini sukanya apa? Sukanya misalkan wanita. Syaitan masuk melalui pintu tersebut. Ya, kita sukanya apa? Syaitan akan masuk melalui kesukaan-kesukaan tersebut. Syaitan ini tidak masuk menggoda kita dengan perkara-perkara yang tidak kita sukai, tapi dia menggoda kita dengan perkara-perkara yang disukai oleh jiwa, oleh hawa nafsu ini. Ya, fayattafiqu huwa wa nafsuhu wa hawahu 'alal 'abdi. Maka syaitan iblis ini jiwa seorang hamba dan juga hawa nafsunya ini akan bersepakat terhadap seorang hamba. Maksudnya akan berkumpul dalam hati seorang hamba. Ada syaitannya, ada nafsunya, ada hawa nafsunya, ada jiwanya, tabiatnya, yaitu berkumpul menjadi satu. Salasatun musallatuna amirun. Maka 3 perkara ini, yaitu iblis, kemudian jiwa hamba, hawa nafsunya akan dikuasai. Amirun, dan ketiga ini akan memerintahkan kepada apa? Faya ba'atsunal jawariha fi qada'i wa qarihim. Ketiga perkara ini, hawa nafsunya, jiwanya, tabiatnya, kemudian syaitan ini akan memerintahkan anggota tubuhnya untuk melaksanakan keinginannya. Wal jawari alatun munqadatun, dan anggota tubuh ini itu bagaikan alat yang tunduk, yang digerakkan oleh apa? Digerakkan oleh hatinya yang sudah dikuasai oleh iblis dan hawa nafsunya. Fala yumkinuha illal indias. Anggota tubuhnya ini enggak akan mungkin untuk bisa melawan. Dia hanya bisanya apa? Melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh hatinya yang sudah dikuasai oleh iblis, yang dikuasai oleh hawa nafsunya. Sehingga apa? Ia akan nurut saja. Oleh karena itulah Abu Hurairah pernah berkata, al-qalbu malikun wal a'dha'u junudun. Hati itu ibarat raja, sedangkan anggota tubuh itu ibarat
bala tentara pasukannya. Yang namanya bala tentara pasukannya akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh rajanya. Ketika hati sudah dikuasai oleh syaitan, oleh iblis, maka hati itu akan memerintahkan kepada perkara-perkara yang tidak baik, perkara-perkara yang sesuai dengan hawa nafsunya, ya, yang sesuai dengan hawa nafsunya. Fahada sya'nu hadhihi tsalatsa wa sya'nul jawarih. Maka ini adalah ya yang terjadi pada 3 hal ini, yaitu hati manusia, jiwanya, kemudian hawa nafsu, tabiatnya yang sudah dikuasai oleh syaitan, ya. Dan ini juga merupakan urusannya anggota tubuh, ya. Wallahu taala alam. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Sudah masuk waktu syuruk. Berapa menit lagi? Berapa? Oh, masih lama ya? Ya. Ya udah, kita sambil nunggu syuruk ya. Ini sedikit lagi. Nah, inilah urusan apa? Urusannya 3 perkara tadi, yaitu jiwanya, hawa nafsu, tabiatnya yang sudah dikuasai oleh syaitan, oleh iblis. Dia akan memerintahkan anggota tubuhnya. Untuk apa? Bukan untuk mengikuti perintah Allah, tapi mengikuti perintah iblis. Ya. Fala tazalul jawarihu fi ta'atihim kaifa amaru wa aina yammamu. Maka anggota tubuh ini, ketika hati seorang hamba ini sudah dikuasai oleh iblis, ya, anggota tubuh ini akan senantiasa mentaati mereka. Mentaati apa? Mentaati ya jiwanya, hawa nafsunya, tabiatnya yang sudah dikuasai oleh iblis. Kaifa amaru, ya, bagaimanapun diperintahkan. Wa aina yammamu, dan kemana saja pergi, maka hati ini akan mengikuti. Hada muqtadha halil abdi. Inilah apa? Konsekuensi dari kondisi seorang hamba. Ini konsekuensi seorang hamba. Pasti dia akan mengalami hal ini. Nah, pasti dia akan mengalami hal ini. Tapi jangan khawatir. Ibnul Qayyim rahimahullahu taala nanti akan menjelaskan di antara konsekuensi seorang hamba itu bukan hanya mengikuti iblis, tapi juga mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan pertolongan Allah. Ya, kita bisa menghindari keburukan-keburukan. Kita bisa untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bisa untuk apa? Untuk berjalan di atas kebaikan. Ini semua bukan karena apa? Bukan karena murni dari apa? Dari kecerdasan kita, dari ilmu kita. Tapi ini ya sebenarnya adalah murni dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pertolongan kepada kita, memberikan taufik kepada kita, hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa menuntut ilmu, bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Kita bisa mengetahui mana yang diperintahkan oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakannya. Kita bisa mengetahui mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pun menjauhinya. Ini semua karena apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, ya. Maka inilah yang nanti akan dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, di mana sebelumnya beliau menjelaskan bahwa syaitan ini masuk dari apa? Masuk dari pintu ya jiwa dan tabiat manusia dan hawa nafsunya. Dan syaitan itu masuk menggoda manusia dengan perkara yang disukainya. Kalau perkara yang tidak disukai, pasti kita akan menjauhi. Tapi dengan perkara yang disukainya. Baiklah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita cukupkan sampai di sini kajian kita terhadap kitab Al-Wabilus Thayyib karya dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Insyaallah taala kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga berkumpulnya kita di masjid ini mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keberkahannya, dan semoga berkumpulnya kita di masjid ini menjadi semakin menjadi ya penyebab yang memudahkan jalan kita ke surga nanti dan memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat nanti.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.